Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali anak-anak ibu, mahasiswa, mahasiswi Universitas Pamulang, jurusan PPKN. Pertemuan kali ini yaitu pertemuan ketiga dari mata kuliah pengembangan kurikulum PPKN. Pertemuan ketiga ini adalah membahas tentang peranan dan fungsi kurikulum. Perkenalkan, nama Ibu Dr. Lili Nurlaili, Master Education. Perkenalkan, Ibu selama 32 tahun bekerja di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud, dan Ibu adalah penanggung jawab penyusunan kurikulum PPKN untuk seluruh Indonesia. Tujuan pembelajaran pada bab ini akan dijelaskan mengenai peranan kurikulum dan fungsi kurikulum. Jadi, pada pertemuan ketiga ini, Anda harus mampu menjelaskan pertama, peranan kurikulum, menjelaskan fungsi kurikulum. Menurut Umar Hamalik, yaitu pakarnya daripada profesor yang menceritakan atau banyak sekali buku beliau tentang kurikulum, terdapat 3 peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu pertama, peranan konservatif, kedua, peranan kritis, dan evaluatif dan kreatif. Jadi bukan 3 ya, jadi 4, ada 4 peranan. Peranan konservatif, salah satu tanggung jawab kurikulum, mentransmisikan itu adalah membawa suatu hal dari sesuatu yang akan disampaikan, ditransmisikan kepada hal yang ingin disampaikan tersebut. Dan menafsirkan, jadi bukan hanya mentransmisikan tetapi menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Jadi ada misalnya warisan sosial yang sudah ada dari puluhan tahun yang lalu dan kemudian ingin disampaikan kepada generasi muda. Maka tanggung jawab salah satunya adalah kurikulum untuk mentransmisikan tersebut. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Jadi, dia bisa hidup di masyarakat tersebut, dia bisa mengetahui apa yang diinginkan masyarakat, dan dia bisa bermanfaat untuk masyarakatnya. Itu adalah peranan dari salah satu peranan kurikulum menurut Umar Hamalik, yaitu peranan konservatif. Peranan kedua yaitu peranan kritis atau evaluatif. Kebudayaan manusia berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai, memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Jadi kita ketahui bahwa saat ini peserta didik kita yang ada pada saat ini adalah bukan hanya generasi Z, tetapi juga generasi Alpha dan sebagainya. Sehingga bisa dikatakan generasi tersebut berbeda dengan generasi ketika ibu lahir. Jadi artinya apa yang sudah ada, yang sudah menjadi suatu nilai warisan budaya, itu harus bisa diwariskan. Nilai-nilai yang baik. Sementara nilai-nilai yang mulai berkembang saat ini, misalnya kebudayaan-kebudayaan yang ada saat ini dengan melalui teknologi dan sebagainya, hal-hal yang baik harus diwariskan juga, harus diajarkan juga, jangan dihilangkan. Kemudian peran kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. Bagaimana untuk membantu setiap individu mengembangkan semua potensi yang ada padanya. Maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan dan keterampilan yang baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, peran kreatif inilah yang banyak diambil oleh SMK-SMK saat ini. Karena SMK itu di dalam kurikulumnya sudah ditanamkan bagaimana menjadi insan-insan produktif dan kreatif sehingga bisa menciptakan peluang-peluang kerja kewirausahaan yang akan datang. Kemudian fungsi kurikulum. Menurut McNeil tahun 90,
Isi kurikulum memiliki 4 fungsi. Pertama adalah fungsi pendidikan umum, yaitu Common and General Education, yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Jadi fungsi umum itu adalah bagaimana peranan peserta didik nantinya dia akan hidup dan bergaul di dalam masyarakat sebaik-baiknya. Dia adalah ujung tombak bagaimana dikatakan negara itu akan baik kalau warga negaranya baik. Warga negara yang baik adalah dihasilkan dari peserta didik yang baik yang hidup di dalam masyarakat. Suplementasi atau supplementation, setiap peserta didik memiliki perbedaan, baik dilihat dari kemampuan, minat, bakat. Sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Nah, seharusnya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia mewakili apa yang diharapkan oleh peserta didik. Karena dikatakan bahwa kamu mendidik anakmu bukan untuk zaman ini, tapi kamu mendidik anak kamu buat zaman mereka nantinya. Seperti apa zaman mereka nantinya? Nah, kita pikirkan saat ini. Apa yang harus kita persiapkan buat mereka agar bermanfaat di masa yang akan datang. Kemudian eksplorasi. Fungsi eksplorasi memiliki makna kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat siswa masing-masing. Melalui fungsi ini diharapkan siswa dapat belajar sesuai dengan minat bakatnya. Jadi tidak ada lagi pemaksaan baik dari lingkungan, baik dari orang tua atau dari manapun. Karena dengan eksplorasi tersebut si anak yang menggali dirinya sendiri. Apa sih potensi yang ada di dalam dirinya? Oh, saya senang mengaji. Oh, saya senang dengan elektronik. Saya senang dengan teknologi dan sebagainya. Dia harus menggali sendiri potensinya tersebut tanpa ada tekanan dan paksaan. Kemudian yang keempat adalah keahlian. Keahlian atau specialization. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan sesuai keahliannya didasarkan atas minat dan bakatnya. Nah, tadi kalau dia sudah terampil, maka dia akan perdalam lagi, dia akan belajar sendiri dan sebagainya sehingga dia akan ahli dalam bidangnya. Misalnya dalam bidang perdagangan. Sekarang ini tidak perlu misalnya pendidikan tinggi misalnya, tapi tetap harus dapat mampu. Karena apa? Pada saat ini ekonomi berada di tangan para YouTuber gitu ya. Artinya banyak sekali orang-orang yang YouTuber yang hanya lulusan SMA tetapi dia kaya raya luar biasa. Nah, apa yang harus kita persiapkan buat anak-anak kita? Nah, itu yang harus kita pertahankan. Artinya untuk mereka kelak hidup di masa yang akan datang. Alexander Inglis mengemukakan fungsi kurikulum meliputi fungsi penyesuaian, fungsi integrasi. Apa itu fungsi penyesuaian? Yaitu lingkungan tempat individu hidup senantiasa berubah dan dinamis. Nah, saat ini Indonesia mengikuti seluruh dunia, yaitu belajar dengan online. Mungkin pada saat guru-guru belajar sekolah atau sarjana belum mengerti terlalu dalam tentang teknologi menggunakan online, Zoom meeting, ataupun dengan Google Meet dan sebagainya. Tapi mereka harus menyesuaikan diri. Bagaimana kalau mereka tidak mampu? Maka mereka harus belajar dari muridnya. Nah, oleh karena itu pada saat ini kurikulum fungsinya adalah penyesuaian. Guru belajar dari muridnya, tapi dalam hal bagaimana menggunakan teknologi. Kemudian fungsi integrasi. Fungsi ini menjelaskan mendidik pribadi yang terintegrasi, bagian yang integral dari masyarakat, sehingga ketika dia lulus suatu sekolah atau suatu hal yang dia harapkan di masyarakat, maka dia akan membantu masyarakatnya dalam berbagai bidang. Dan dia akan menjadi masyarakat yang menjadi inti di dalam masyarakat itu, menjadi pemicu untuk pengembangan di dalam masyarakatnya. Kemudian fungsi diferensiasi. Fungsi ini memberikan pelayanan terhadap perbedaan perorangan dalam masyarakat. Jadi fungsi diferensiasi ini mendorong orang berpikir kritis dan kreatif. Artinya apa? Bahwa di dalam kurikulum ini jangan dibiarkan guru selalu ceramah,
tapi biarkan si anak untuk berkreasi, berpikir kreatif. Oh, saya besok akan belajar ini, saya akan menggunakan metode ini untuk diri saya akan jigsaw, saya akan problem based learning, saya akan project based learning dan sebagainya. Dan kemudian dikembangkan. Guru hanya mendorong saja sesuai dengan teori daripada apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Tuturi Handayani. Fungsi persiapan. Fungsi ini mengarah pada fungsi yang mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi lebih lanjut, untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Jadi sekolah itu adalah persiapan mereka untuk mendapat jenjang yang lebih tinggi. Sampai saat ini strata sosial di masyarakat Indonesia masih tetap menghargai orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, kita mempersiapkan anak didik kita tidak hanya sekedar mencari uang, tetapi juga mencari pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena pada saat itu negeri Cina sangat tinggi ilmunya. Berikutnya, fungsi pemilihan. Fungsi ini menjelaskan antara perbedaan dan pemilihan yang mempunyai hubungan yang erat. Jadi artinya pada saat kita sudah berada di suatu sisi sebagai guru, maka kita memberikan kepada si siswa tersebut atau peserta didik belajar sesuai dengan minat bakatnya. Jangan sampai dia ditekan, dipaksa dengan minat bakat yang ada pada saat itu, tetapi dia tidak suka. Tetapi juga kita arahkan si anak agar tidak memilih bakat dan minat yang sudah jenuh di masyarakat, sehingga nanti kalau sudah jenuh di masyarakat, dia tidak akan terpakai di masyarakat. Kemudian fungsi diagnostik, membantu mengarahkan peserta didik memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi artinya dia harus mengeksplorasi apa yang dimiliki, maka dia belajar lagi. Handphone yang ada di tangannya jangan hanya dicari untuk menonton film atau video, tapi carilah ilmu apa yang sedang berkembang saat ini. Apa ilmu yang saya harapkan dari handphone yang saya miliki tersebut. Oke, bagi kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan program pembelajaran, dan bagi kepala sekolah berfungsi untuk menyusun perencanaan program sekolah. Kalau tidak ada kurikulum, maka kepala sekolah tidak bisa menyusun perencanaan program sekolahnya. Sedangkan bagi pengawas sebagai panduan pelaksanaan supervisi. Kemudian berikutnya bagi siswa sebagai pedoman belajar. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih.